Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan kita pelajari tentang protokol atau protokol komunikasi, di mana di protokol komunikasi ini kita akan mempelajari beberapa bagian, yaitu mulai dari pendahuluan, protokol, sedikit kita bahas tentang OSI layer fisik, alamat, dan frame. Jadi protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur pembangunan koneksi komunikasi, perpindahan data, serta penulisan hubungan antara dua atau lebih perangkat komunikasi. Jadi protokol secara bahasa memang artinya aturan. Nah, aturan untuk apa? Nah, kebetulan karena ini protokol komunikasi, maka aturan-aturan tersebut mengatur tentang komunikasi. Dengan kata lain, protokol ini adalah suatu format yang harus dipenuhi oleh informasi untuk dapat dikenali sehingga dapat ditransfer melalui suatu media komunikasi. Protokol bisa perangkat keras, lunak, atau kombinasi. Jadi aturan-aturan ini harus dipenuhi. Nah, contohnya semisal kita menggunakan komunikasi wireless, menggunakan Bluetooth, ya berarti dua titik misalnya yang saling berkomunikasi harus sama-sama menggunakan Bluetooth. Nah, baud rate-nya berapa? Baud rate-nya harus sama, tidak boleh berbeda. Dan lain-lain. Nah, misal menggunakan frekuensi radio, ya sama, frekuensinya harus sama. Kalau enggak, ya enggak bisa komunikasi seperti itu. Itu hanya salah satu contoh protokol. Jadi protokolnya banyak, mulai dari komunikasi hardware hingga nanti sampai ke data. Jadi protokol dalam jaringan pada umumnya berbentuk token atau form pembawa di mana data dapat ditempelkan atau di-embed dan bergerak bersama token tersebut. Nah, ada dua jenis, yaitu tunggal dan stack. Kalau protokol tunggal, dia berlaku pada satu jaringan, di mana hanya ada satu format. Kalau yang stack berarti ya kebalikannya ya. Protokol ini hanya memiliki satu aturan dan backbone yang terhubung pada seluruh pengirim dan penerima. Ini contohnya. Jadi ada data sender hanya pakai satu backbone. Nah, kalau stack ini pada jaringan yang lebih dari satu format. Protokol stack dapat didefinisikan sebagai sekumpulan lapisan protokol pada jaringan protokol yang terkumpul pada suatu layer, pada jaringan yang membentuk sebuah tumpukan atau stack ya. Bisa diartikan tumpukan-tumpukan layer pada jaringan di mana setiap layer ini memiliki satu atau beberapa protokol dengan fungsi masing-masing. Nah, kemudian standarisasinya ditentukan oleh International Standard Organization atau ISO dalam sebuah Open System Interconnection atau OSI. Jadi kita biasa mengenal OSI layer. Contohnya seperti ini. Jadi backbone komunikasi memang ini menghubungkan antara pengirim dan penerima. Cuman sebelum nyampe ke situ nanti ada beberapa aturan-aturan atau layer-layer yang harus dipenuhi. Ini misal, ini contoh aja. Misal kalian menggunakan aplikasi ini ya, internet, IoT atau yang lain, misal menggunakan microcontroller. Nah, misal di jaringan lokal microcontroller tersebut menggunakan komunikasi lain selain menggunakan internet, misal ada node utama yang tersebut yang di sana memiliki beberapa node slave. Nah, komunikasi antara node utama dan slave ini menggunakan Bluetooth misalnya atau RF. Nah, tapi antara node master dan pusat database nanti menggunakan internet. Nah, dari data internet dibaca lagi oleh usernya menggunakan Android dan lain-lain. Jadi memang setiap step itu memiliki protokol yang berbeda nantinya.
Kalau OSI layer ini yang digunakan pada internet ya. Jadi mulai dari bitsnya atau physicalnya, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Enggak saya jelaskan, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, di sini lapisan fisik atau physical layer merupakan lapisan dasar dari semua jaringan. Lapisan ini berfungsi untuk mentransmisikan sinyal data analog maupun digital. Lapisan ini juga berfungsi dalam pengiriman raw bit ke channel komunikasi, di mana dia merupakan format standar media komunikasi, semisal Ethernet, IRDA, USB, RS485, 232, dan lain-lain. Jadi jika kalian ini istilahnya komunikasi fisiknya, jika menggunakan Ethernet ya berarti komunikasi Ethernetnya tersebut atau 485 atau yang lainnya. Nah, format atau kondisi sinyal yang berbeda tidak dapat berkomunikasi ya, ini jelas karena nggak mungkin kita menghubungkan 485 ke Ethernet dan atau sebaliknya. Kemudian komunikasi layar fisik dibagi menjadi komunikasi analog dan digital. Kemudian mendefinisikan antarmuka atau interface dan mekanisme untuk meletakkan bit-bit data di atas media jaringan. Ini dibaca selanjutnya ya. Jadi pengabelan ini beroperasi di dalam lapisan ini. Kemudian physical address, terdapat banyak device dengan komunikasi digital yang melibatkan banyak device lain. Sangat menentukan proses terjadinya komunikasi. Jadi nanti ada beberapa bit atau byte alamat fisik yang ditanam dalam hardware, dalam ROM-nya. Identitas tersebut dikenal sebagai kode. Alamat fisik dari kartu Ethernet pada komputer, kemudian format komunikasi USB. Jadi ini kalau misal kita buka komputer kita, nah nanti akan muncul physical address di sini. Ini physical address dari WLAN, berarti WiFi. Itu contohnya ini 5627 IE 70541B. Kemudian ada MAC. MAC ini Media Access Control, merupakan alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan data link. Jadi ini di lapisan data link dalam 7 model OSI layer tadi yang merepresentasikan sebuah node tertentu dalam jaringan. Dan MAC address ini mengizinkan perangkat-perangkat dalam jaringan agar dapat berkomunikasi. Contohnya dalam komunikasi Ethernet, setiap header dalam frame Ethernet mengandung informasi mengenai MAC address dan dari komputer source dan destination. Nah, contohnya ini paket dari MAC tadi. Jadi Ethernet ini mentransmisikan data melalui kabel dalam bentuk paket yang disebut Ethernet frame. Dia terdiri dari minimum 64 byte dan maksimum 1518 byte dengan 18 byte diantaranya sebagai informasi alamat sumber, tujuan, protokol jaringan yang digunakan, dan beberapa informasi lainnya. Jadi di situ ada preamble 8 bytes, destination address 6 bytes, source 6 byte, kemudian type field 2, dan FCS-nya ada 4. Ini penjelasan tadi ya. Kemudian TCP atau Transmission Control Protocol. Ini protokol yang berada di lapisan transport yang berorientasi sambungan dan dapat diandalkan. Jadi kalau ini berarti kalau transport berarti di atasnya MAC ya. Berarti MAC tadi kan di data link, ini di transport.
Jadi susunannya seperti ini, ada 32 bit, yang di situ ada beberapa layer ya, jadi mulai data, option, checksum, dan lain-lain. Nah, ini keterangannya. Source ini mengindikasikan sumber protokol. Kalau destination berarti tujuan. Sequence ini nomor urut, dan seterusnya ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian UDP, ini user datagram protokol yang mendukung komunikasi yang tidak andal tanpa koneksi antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Ini keterangannya. Nah, udah selesai. Nah, kemudian untuk terkait di sini ya, terkait tugas, nanti akan saya jelaskan di video yang lain. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.